pengantar kita sudah lihat bahwa kelas kita itu dibagi berdasarkan waktunya gitu, berdasarkan jumlah derajat kebebasannya. Ada yang 1 derajat kebebasan, lalu sisanya ya, yang banyak derajat kebebasannya. Banyak derajat kebebasan. Kenapa 1? Karena kita berurusan dengan persamaan diferensial ini ya. Jadi jumlah persamaannya nanti akan sama banyak dengan derajat kebebasan. Sama seperti waktu analisis struktur yang lalu. Waktu analisis struktur yang lalu persamaannya sih persamaan aljabar biasa, bukan diferensial. Tapi jumlah persamaannya, ukuran matriksnya itu sama banyak dengan jumlah derajat kebebasan dari struktur kita ya. Kalau derajat kebebasannya 10 ya nanti matriksnya ukurannya 10 kali 10 yang harus diselesaikan simultan. Ini juga demikian ya. Kalau derajat kebebasannya cuma 1, artinya kita menyelesaikan 1 persamaan diferensial saja ya. Tapi kalau derajat kebebasannya banyak, kita akan menyelesaikan sejumlah banyak itu persamaan diferensial, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya secara simultan juga. Dan itu effortnya jauh lebih besar ya. Effort yang diperlukan untuk menyelesaikan itu sehingga perilaku dinamiknya kita pelajari lewat struktur 1 derajat kebebasan dulu sampai tuntas. Kalau sudah, baru kita pindah ke nanti setelah tengah semester ke struktur dengan derajat kebebasan banyak. Itu pun nanti kalau Anda sudah sampai di sini nanti kan lihat, itu pun kita tetap memanfaatkan hasil-hasil yang sudah kita peroleh di 1 derajat kebebasan sebelumnya. Jadi walaupun dibagi, tapi pas kita masuk ke yang sebelah kanan yang banyak derajat kebebasan ini, yang ini tidak ditinggalkan ya. Ini tetap dipakai sampai akhir ya. Hanya kita perlu melakukan sesuatu agar yang banyak derajat kebebasan ini bisa dianalisis pakai yang 1 derajat kebebasan yang kita sudah pelajari di awalnya. Nah, karena mulainya dengan 1 derajat kebebasan, maka di setiap struktur kita memang hanya akan mengambil 1 dulu ya. Pada balok cantilever ini misalnya, kalau Anda hitung di A yang kiri ini jepit, jadi tidak ada derajat kebebasannya. Di ujung B yang kanan, kalau dihitung semua ada 3 ya. Bisa horizontal, bisa vertikal, bisa rotasi. Jadi derajat kebebasannya ada 3. Kalau bebannya cuma 1 vertikal, yang horizontal kita sudah tahu 0. Dah hilang 1, tinggal 2. Jadi derajat kebebasannya adalah yang vertikal 1 dan putaran 1 di B ya. Ada 2 derajat kebebasannya. Lalu bagaimana mengubahnya menjadi 1 derajat kebebasan? Gimana caranya? Yang 2 ini mau diubah jadi 1 tanpa menghilangkan ini ya. Jadi kita tidak menghapus rotasinya, tapi tidak kita lihat aja. Gimana cara mengubahnya? Kondensasi bukan Pak? Kondensasi statik ya. Jadi kita bisa lakukan kondensasi. Ya. Tapi ada tapinya. Tapi yang baik maksudnya. Sebenarnya kalau untuk struktur yang kita bahas di dinamika struktur ini tidak harus kondensasi karena bebannya itu sedikit ya. Jadi bebannya itu kan nanti hanya 1 ya. Jadi 1 derajat kebebasan dan gayanya pun cuma 1. Oleh karena itu kita bisa gunakan hubungan gaya dan kekakuan biasa saja ya. Jadi begini, kalau ini strukturnya 2 derajat kebebasan, Anda punya hubungan apa dulu? K, persamaan keseimbangannya kan K, kekakuan, dikalikan derajat kebebasannya D, kalau sekarang ganti U ya, karena perpindahannya U. Saya ganti U. U1, U2 begitu ya. Sama dengan vektor gaya F gitu ya. F ini isinya minus P dan ya tergantung ke arah mana derajat kebebasannya ya. Lalu kalau lakukan kondensasi statik, kondensasi nanti bentuknya karena ini 2 kali 2, sekarang tinggal 1, ya tinggal K yang 1 buah saja. Lalu yang disisakan hanya U yang 1 ini saja, U1 misalnya. U2-nya yang rotasi tidak dipakai, sama dengan sesuatu yang di sebelah kanan ini ya. Mestinya fungsi dari P ini ya. Sekian P atau P bagaimana ya. Kondensasi bisa begitu. Tapi
karena beban kita cuma satu, nilai K ini bisa langsung diperoleh dari hubungan antara gaya dan perpindahan. Ya. Ini sinusnya saya hapus dulu. Kalau saya punya gaya P, lalu akibat gaya P titik ini berpindah sejauh U, maka kekakuan ini, K-nya K besar ya. K-nya berapa nilainya? Kalau saya punya dua ini aja. Ada gaya P, akibat gaya P titik ini pindah sejauh U. Kekakuannya berapa? Dari P dan U aja mestinya. Ya, lihatnya dari sini aja lah. Kekakuannya apa nih? P per U, Pak. Dibagi dengan U, ya. Ini adalah kekakuannya. Yang cuma satu itu, ya. Dan ini valid untuk struktur kita. Kalau perpindahannya hanya ini yang dilihat, kekakuannya memang segini, ya. Rotasinya bukan dihapuskan, ya biarin aja, tetap aja ada di situ. Ya. Jadi nanti kita untuk yang 1 derajat kebebasan, kita cuma perlu 1 faktor kekakuan, ya. 1 koefisien kekakuan. Koefisien kekakuan itu dapat diperoleh dengan memberikan gaya di situ, di titik di mana yang kita mau cek perpindahannya. Lalu hitung perpindahan yang terjadi. Ya. Nah, perbandingan antara gaya dengan perpindahan itu adalah kekakuan. Ya. Ini misalnya, kalau strukturnya balok di antara 2 tumpuan misalnya, lalu gayanya ada di tengah sini. Gini. Kalau ini mau kita tinjau sebagai 1 derajat kebebasan, maka derajat kebebasannya harus yang vertikal di tengah-tengah sini. Ya. Rotasi di kiri, rotasi di kanan, horizontal dan lain-lain tidak kita perhatikan karena gayanya hanya ada di sini nanti. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 derajat kebebasan misalnya, Anda harus lakukan kondensasi statik sehingga tersisa 1. Atau kalau tidak, Anda hitung saja secara statik akibat beban ini. Berapa nih perpindahannya? Ada banyak cara yang sudah kita pelajari di semester yang lalu untuk menghitung perpindahan ini, karena ini statik aja ya. Nah, maka kekakuan dalam arah derajat kebebasan ini adalah gaya P dibagi U-nya. Ya, begitu juga kalau strukturnya portal. Misalnya ya. Lalu gaya P-nya biasanya begini kalau di kita nanti ya. Gitu, sehingga U-nya adalah perpindahan lateral sini. Ini adalah U-nya. Sedangkan yang lain tidak perlu kita perhatikan. Nah, kalau Anda mulai dari struktur dengan 6 derajat kebebasan, lalu lakukan kondensasi statik sehingga ketemu 1 U saja, bisa. Anda akan dapatkan 1 koefisien K, nanti dikalikan dengan U ini harus sama dengan P mestinya ya, karena gaya ujungnya kan P ya. Atau bisa juga secara statik Anda kasih aja gaya ini dengan informasi panjang, inersia, elastisitas dari masing-masing kolom dan balok ini, lalu cari berapa perpindahan horizontalnya akibat gaya ini. Setelah dapat, maka kekakuannya, koefisien kekakuannya adalah P dibagi dengan U. Jadi formulasi kekakuan masih diperlukan, tapi secara sederhana mungkin lewat sini juga bisa. Ya. Anda cari perpindahan secara statik akibat gaya, maka rasio gaya terhadap perpindahan itu adalah kekakuan. Nah, struktur yang paling sering kita gunakan nanti adalah struktur yang begini, di 1 derajat kebebasan ya. Walaupun bisa saja yang lain-lain, tapi yang paling sering itu yang bentuknya begini. Ini kolom, ini baloknya itu kaku. Jadi biasanya digambarkannya begini. Nah, gitu. Ini struktur 1 derajat kebebasan. Derajat kebebasannya hanya yang arah horizontal itu. Jadi kalau dikasih gaya P, ya dia terdorong ke sana. Karena ini kaku, sudut ini masih tetap 90 derajat dan rata begini ya. Jadi deformasinya kira-kira begitu. Ya.
Dia bergeser ke kanan, tapi tidak berputar ya. Jadi struktur portal dengan massa yang kaku. Nah ini kekakuannya berapa nih kalau yang ini? Kalau kita ketahui EI dan L-nya masing-masing, ini L gitu ya. Ini kolomnya kekakuannya EI. K-nya berapa? Dari kolom ini. Ada yang masih ingat nggak angkanya? Kalau didorong begini, kekakuan sejauh dan perginya sejauh U, berapa kekakuannya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Gambarnya mungkin dulu begini, bukan gini, tapi gambarnya mungkin gitu ya. Perpindahannya ke arah sana ya. Kan ini sama kakunya nih, tetap vertikal begini. Nah, gitu. Gini. Berapa kekakuannya akibat yang ini? Kayak ini? Ya ini kekakuannya sebenarnya, kasih perpindahan. Oh iya. Kalau U-nya kita set sama dengan 1, maka K-nya akan sama dengan gaya yang diberikan ya. Jadi di tabel fix and moment dulu ya, gaya ujung jepit. Kalau ininya kita buat 1, angka di sini langsung jadi kekakuan ya. Berapa yang ini? Nggak ada yang ingat? 12 EI per L pangkat 3. Saya dengar beberapa tapi kecil sekali, nggak tahu kenapa. Jadi mohon maaf ini kalau ada pertanyaan yang tidak terdengar, diulang lagi aja. Nah, kameranya juga hilang. Sebentar. Ya, oke. Jadi bangunan yang begini, itu kekakuannya 12 EI per L pangkat 3 untuk masing-masing kolomnya ya. Jadi kolom yang ini, satu gambar ini, kolom yang sebelah sini juga 12 EI per L pangkat 3 kekakuannya yang sebelah sini. Terus kalau berdua jadi berapa? Ya jadi dijumlahkan aja ya. Ini dorong ke sana kan ini menahan sebesar ini, yang ini juga nahan sekian. Jadi kalau dua-duanya ini jadi 24 EI per L pangkat 3 ya. Kalau yang bentuknya lain, bawahnya Anda nanti silahkan cari sendiri. Nanti di beberapa tugas akan saya mintakan. Misalnya kalau ininya jadi begini, misalnya sebelah gitu, atau dua-duanya begitu. Sementara derajat kebebasan yang dipakai tetap U ini, Anda nanti silahkan menghitung sendiri ya. Tapi polanya sama. Anda kasih gaya, hitung perpindahannya ke arah sana, maka perbandingan antara gaya dengan perpindahan itu adalah koefisien kekakuannya ya.